Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Sehat ya? Semoga semua sehat-sehat ya. Tidak ada yang kurang suatu apapun. Amin ya. Baik kawan-kawan, semangat ya. Senin pagi ini Monday. I love Monday ya. Money Day. Tetap semangat. Kita hari ini kebetulan masuk ke pertemuan ke-7. Kita akan membahas tentang inflasi. Nah, ini topik yang cukup hangat ya, karena kita juga mendengar bagaimana kondisi negara di Sri Lanka ya, negara Sri Lanka ya, serta negara-negara di sekitar kawasan yang sedang dibayangi oleh krisis. Nah, beberapa negara sudah inflasinya sudah cukup mengkhawatirkan ya, sudah ada yang mencapai di atas 5%, bahkan ada yang sampai 11%. Ya, kita coba bahas apa itu inflasi. Baik, sebelum mulai kuliah kita sama-sama berdoa ya. Untuk yang muslim kita awali dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang non muslim dipersilakan berdoa sesuai keyakinannya. Nah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi, menentukan dan menjelaskan antara lain konsep inflasi ya dengan tepat dan benar tentunya. Kemudian mahasiswa mampu juga menjelaskan, menentukan dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab inflasi dengan tepat dan benar. Serta yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menentukan dan menjelaskan instrumen pemerintah dalam mengelola investasi dengan tepat dan benar. Ini yang diharapkan dari mata kuliah kita pada hari ini. Baik, kita lihat ya beberapa headlines dari berita-berita online ya. Ini masih hangat, Sabtu 23 Juli. Inflasi global ciptakan sederet dampak terhadap Indonesia. Ya, hati-hati kita. Apakah berdampak kepada kita inflasi global? Kemudian ekonom prediksi inflasi tahun 2002 bisa mencapai atau bisa menembus 4,7%. Nah, ini juga belum lama ya, tanggal 23 Juli yang lalu. Kemudian prediksi inflasi Juli mencapai 0,55%. Nah, ini inflasi bulanan ya. Kenapa sebabnya? Karena harga cabai ya. Cabai mahal, Bro, ya. Nah, dan di sini BI cukup optimis, menurut BI adalah cukup rendah dan terkendali. Semoga ya, kita harapkan selalu demikian. Baik, apa itu inflasi ya? Apa inflasi itu nih? Beberapa pakar serta ahli ya dan lembaga memberikan definisi apa itu inflasi. Nah, pertama adalah Pak Budiono nih. Pak Budiono ini guru besar UGM ya. Beliau ahlinya ekonomi makroekonomi, ekonomi moneter ya. Banyak buku-buku beliau juga menjadi referensi ya bagi para pengajar. Nah, beliau juga mantan wakil presiden ya dan mantan gubernur Bank Sentral Indonesia atau BI. Nah, inflasi adalah suatu kecenderungan mengenai harga-harga ya agar naik secara umum dan secara terus-menerus. Nah, ini menurut Pak Budiono ya. Kemudian inflasi adalah suatu proses terjadinya kenaikan harga-harga yang terjadi dalam suatu perekonomian. Nah, ini menurut Profesor Dr. Sadono Sukirno. Atau menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus. Nah, dari ketiga definisi ini ada kesamaan ya. Kita lihat apa saja keywordnya, yaitu yang pertama adanya kenaikan harga secara umum. Artinya meluas ya, masif ya. Dan kemudian dalam jangka waktu yang terus-menerus ya. Tidak hanya sebatas satu waktu ya, atau hanya satu hari, 2 hari, atau hanya beberapa minggu saja, tapi secara terus-menerus, continue ya. Nah, jadi dalam inflasi harus mengandung unsur kenaikan harga secara umum.
hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut sebagai inflasi. Ya, yang kedua adalah terus-menerus. Kenaikan harga yang terjadi karena faktor musiman, biasanya kita mengalami musiman ya. Nah, itu belum bisa disebut sebagai inflasi karena bisa jadi harga akan kembali normal ya. Karena itu bersifat musiman ya. Karena faktor-faktor musiman itu bukan masalah kronis dari suatu perekonomian. Nah, kita juga mengenal atau harus mengenal namanya inflation rate ya, laju inflasi. Ya, kita sering dengar ya, laju inflasi tahun ini, laju inflasi sampai dengan kuartal kedua tahun 2022. Nah, apa itu laju inflasi ya? Laju inflasi adalah perkembangan dari kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu. Jadi ada timelinenya, ada jangka waktunya ya, sehingga kita ukur ya berapa dia persentasenya selama jangka waktu yang ditentukan tersebut ya, itu yang disebut dengan inflation rate. Nah, laju inflasi biasanya diukur dalam atau dinyatakan dalam persentase. Laju inflasi dapat terjadi pada berbagai tingkatan, bisa ringan, sedang, berat, dan bisa juga hyperinflation yang pernah kita alami di masa-masa pemerintahan Orde Lama dulu ya, bisa mencapai 600% saat itu. Nah, inflasi sedang atau merayap, kayak macet aja ya, padat merayap ya. Ini biasanya di bawah 10% dan ini biasanya tidak bisa dielakkan ya, tidak bisa dihindari. Nah, ini sesuatu yang wajar ya. It's okay gitu ya. Nah, sedangkan inflasi yang sedang itu berkisar di 10 sampai 30%. Ini pun masih dianggap wajar ya, walaupun sudah lampu kuning ya. Hati-hati ya. Sudah hati-hati. Sesungguhnya sih agak kurang wajar juga ya, 10 sampai 30%. Tapi it's okay lah, this is teori kan. Inflasi tinggi ya. Nah, ini udah hati-hati 30 sampai 100%. Ini ekonomi sudah lampu merah mungkin ya. Sudah lampu merah. Jadi 30% sampai 100 sudah dalam kondisi gawat darurat. Nah, yang berbahaya adalah hyperinflation di atas 100%. Inilah sudah mencerminkan terjadinya krisis ekonomi ya. Tapi angka-angka inflasi ini tidak bisa kita nyatakan secara general. Artinya apa? Angka-angka ini bersifat relatif. Ya, tidak ada standar yang umum. Karena antar negara berbeda ya, berbeda. Nah, di Indonesia misalnya kita masih kisaran inflasinya sekitar 1 digit. Jadi digitnya hanya 1, jadi maksimal 9 ya. Tapi jarang sekali 9. Biasanya kita maksimal pernah sampai 7% ya. Biasanya kita kalau sudah mendekati 2 digit itu sudah warning ya, ekonomi sudah memanas ya. Nah, ini masih dianggap wajar. Tapi yang unik adalah di negara maju, dia berkisar antara 2 sampai 3%. Kenapa bisa begitu ya? Nah, ini biasanya di negara maju sistem ekonomi, sistem pasar, ya, infrastruktur dari suatu ekonomi sudah matang ya, sudah mapan. Jadi jika ada suatu guncangan saja dia tidak langsung reaktif pasar itu. Jadi pergerakan harga tidak secara fluktuatif ya, jadi masih bisa berubah secara smooth atau lambat ya. Nah, laju inflasi juga sering terjadi pada suatu angka yang negatif. Loh, kok bisa negatif ya? Nah, artinya apa guys? Kalau positif berarti di harga naik, kalau negatif berarti turun ya. Turun bagus dong Pak, belum tentu ya. Harga yang turun is not always good ya, tidak selalu baik ya. Bisa jadi itu menunjukkan rendahnya atau melemahnya daya beli masyarakat ya. Beli baju satu dapat dua, ntar minggu depan beli baju satu dapat tiga, besoknya beli baju satu dapat empat, dapat wiraniaganya. Enggak, itu bercanda ya, ya enggak seperti itu. Nah, jadi
inilah yang disebut dengan deflasi. Ya, ini juga tidak bagus ya. Kita harus waspada juga. Oke, ini adalah gambaran. Nah, ini yang kita hijau ya, kita highlight dengan warna hijau. Gambaran inflasi di kawasan Asia. Datanya juga masih baru dari tradingeconomics.com ya. Ya, ini kisaran ini 2022 bulan Juni. Ini bulan 12 ya data-data. Dalam persentase, kita lihat Indonesia masih relatif lebih tinggi dibanding negara-negara yang lain. Apa ya sebabnya? Mungkin kita masih terlalu banyak barang-barang yang bersifat subsidi ya. Jadi administered price ya. Jadi harga-harga yang ditentukan pemerintah, BBM ya, pupuk ya. Terus beberapa minyak goreng ya, beberapa produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya, itu banyak masih ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini kita lihat ya. Oke. Supaya kita bisa ada gambaran ya di Indonesia ini tingkat inflasinya di kawasan Asia masih paling tinggi ya. Nah, apa ya kira-kira penyebab dari inflasi? Nah, menurut literatur ya, penyebab dari inflasi ini biasanya satu disebabkan akibat tarikan dari permintaan atau demand pull inflation ya bahasa Inggrisnya. Jadi tarikan atau permintaan yang begitu banyak ya terhadap suatu barang ataupun jasa menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Yang kedua adalah inflasi sebagai akibat dari tekanan biaya produksi ya, misalnya ya, atau pajak ya, sehingga menyebabkan cost push inflation ya, atau inflasi yang disebabkan adanya gangguan di sisi supply, bencana alam ya seperti itu ya, gagal panen. Nah, seperti itu yang kita sebut dengan supply shock inflation. Nah, dari sisi supply-nya nih ya. Nah, yang ketiga inflasi karena faktor ekspektasi ya, ekspektasi persepsi ya. Nah, ini akan kita bahas ya satu persatu. Nah, demand pull inflation ya atau inflasi sebagai sebagai dampak tarikan dari permintaan. Nah, ini bisa disebabkan oleh adanya penambahan jumlah uang beredar dalam jangka pendek yang mengakibatkan demand atau permintaan juga meningkat dan khususnya permintaan agregat ya. Penambahan jumlah uang beredar juga dalam jangka pendek bisa mengakibatkan penurunan suku bunga dan selanjutnya akan meningkatkan investasi dan konsumsi secara agregat. Ya. Dan komponen konsumsi dan investasi itu adalah komponen dari agregat demand, permintaan agregat, permintaan keseluruhan secara nasional. Nah, akhirnya permintaan nasional meningkat akan suatu produk barang terutama ataupun jasa akan mendorong kenaikan atau peningkatan harga-harga barang tersebut ya, dan mulailah terjadi cetusan-cetusan dari inflasi. Oke. Yang kedua adalah cost push inflation atau supply shock inflation. Nah, ini bisa disebabkan tadi yang saya bilang di awal sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi atau biaya pengadaan dari barang dan jasa. Misalnya, ya, faktor penawaran lainnya yang memicu kenaikan harga penawaran atas suatu barang. Misalnya termasuk barang-barang yang harus diimpor, ya, serta barang-barang yang harus dikendalikan oleh pemerintah administered price, ya. Nah, contohnya kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan BBM ya yang belum lama tapi yang subsidi masih ya. Harga bahan minyak, BBM ya. Jadi pemerintah masih mempertahankan harga bahan-bahan subsidi. Kenapa? Ya kita di kawasan Asia inflasi sudah cukup tinggi ya. Jangan sampai kita inflasi kita melebihi inflasi yang diharapkan, yang sudah direncanakan, yang sudah ditargetkan oleh bank sentral, ya, akibatnya akan mengganggu
perekonomian di dalam negeri ya, terutama mengganggu sisi konsumsi dan sisi investasi. Ini berbahaya ya. Sementara kita memiliki kewajiban hutang luar negeri yang cukup tinggi. Nah, inflasi yang jenis ini juga bisa disebabkan oleh faktor alam ya, kegagalan panen, cuaca buruk ya, seperti itu ya. Atau faktor sosial ekonomi ya. Ya, kemudian adanya hambatan dalam distribusi suatu barang ya, menyebabkan kelangkaan terhadap barang sehingga harga menjadi naik ya. Atau adanya kebijakan tarif pajak dan sebagainya, bea impor dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah inflasi ekspektasi. Nah, inflasi ini disebabkan karena adanya ekspektasi dari para pelaku ekonomi ya. Para pelaku ekonomi ya tentunya pengusaha ya dalam hal ini ya, mereka memandang bahwa inflasi ke depan itu akan sama dengan inflasi tahun kemarin misalnya ya, seperti itu. Terutama pada saat mereka menetapkan harga suatu produk ya. Misalnya, wah kemarin inflasi mencapai 7% loh. Kalau gitu ini kita alternatif kita siapkan harga untuk cadangan inflasi 7%, harga segini. Padahal bisa jadi tahun ini atau tahun ke depan inflasi stabil di angka 4%. Nah, ini kan ada gap ya. Jadi sebenarnya harga barang tersebut masih bisa turun ya, tapi karena pengusaha mencadangkan harganya untuk kisaran inflasi 7%, maka menjadi tinggi harga produk tersebut. Nah, sampai ke tangan konsumen berapa ya? Di produsen aja udah segitu misalnya. Di tangan produsen, di tangan konsumen lebih mahal lagi. Nah, ekspektasi inilah yang sering kita sebut dengan ekspektasi inflasi adaptif ya. Jadi disebabkan karena adanya peristiwa-peristiwa ekonomi pada periode-periode masa lampau atau yang belum lama, periode tahun lalu misalnya. Dan dianggap masih bertahan hingga saat ini. Nah, ini yang disebut dengan inflasi ekspektasi. Nah, sekarang kita saksikan video berikut saudara-saudara ya. Semoga berkenan ya. Kita saksikan. Menurut penelitian Bank Dunia tahun 2015, sekitar 100 juta jiwa penduduk Indonesia hanya memiliki penghasilan Rp330.000 per bulannya. Banyak dari kita bertanya, seperti yang ditanyakan oleh Safina ini, kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk memberantas kemiskinan? Kenapa? Intinya, kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, atau yang biasa disebut sebagai inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pendeknya, dalam suatu pasar, banyaknya jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang dibutuhkan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi. Akibatnya, jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun juga ikut menyesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa, kecuali menurunkan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, sehingga nilainya semakin lama semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya, cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah negara Jerman, setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan harus membayar kerugian perang. Saking tidak berharganya, uang di sana dipakai untuk mainan, menyalakan api kompor, hingga jadi penghias dinding di rumah. Kemudian selain itu ada juga negara Zimbabwe, di mana harga telur di sana bisa mencapai angka miliaran dolar Zimbabwe. Sangat fantastis. Dan tak ketinggalan juga negara Hungaria setelah Perang Dunia Kedua yang pernah memiliki kertas uang yang bernilai nominal 1 miliar triliun, menjadikannya inflasi terparah sepanjang sejarah. Jadi semoga video ini bisa menyadarkan diri kita sendiri untuk tidak mencoba mencetak uang, karena tidak hanya membuat terjadinya inflasi, mencetak uang juga melanggar hukum, membuat tinta printer kita habis, dan membuat kita masuk penjara. Dan seperti biasa, terima kasih.
Oke, lucu juga ya video ya, mencetak uang bisa menghabiskan printer ya kalau kita yang nyetak sendiri ya. Tapi kontennya serius bahwa mencetak uang itu akan memicu terjadinya inflasi. Nah, apa kira-kira dari video tersebut yang menjadi penyebab inflasi? Udah saya jawab barusan ya. Jadi ada yang tahu? Ya, karena terjadi karena supply atau uang beredar itu menjadi berlimpah, menjadi banyak, sehingga masyarakat menjadi konsumtif ya, dan akhirnya meningkatkan harga barang dan jasa. Nah, masuk ke dalam jenis yang mana ya inflasi seperti ini? Yang demand pull inflation atau cost push inflation atau inflasi ekspektasi. Masuk yang mana nih? Ada yang tahu? Ya, masuk ke demand pull inflation ya. Karena penambahan dari jumlah uang beredar. Oke. Nah, tadi kita juga membahas tentang ekspektasi inflasi adaptif. Nah, jadi inflasi yang disebabkan karena ekspektasi dari pengusaha. Nah, jadi yang lalu-lalu ya, inflasi itu yang disebabkan oleh ekspektasi karena pengusaha selalu atau pelaku bisnis selalu memiliki ekspektasi terhadap harga itu mengacu kepada pengalaman masa lalu ya. Jadi masa lalu emang tidak selamanya jelek, tapi juga jangan selalu diingat ya, terutama para wanita nih, mantan-mantannya ya harus move on ya. Jadi itu yang disebut dengan backward expectation ya, ekspektasi ke masa lampau ya. Nah, ini bisa terjadi karena inflasi permintaan yang persisten di masa lalu, bisa juga terjadi inflasi penawaran yang besar atau sering terjadi, dan juga bisa terjadi inflasi penawaran yang diperkuat oleh kebijakan moneter yang akomodatif ya. Sehingga untuk mengurangi ekspektasi inflasi adaptif ini perlu dilakukan peningkatan kredibilitas bank sentral. Ya, bank sentral yang kredibel, dapat dipercaya, trustworthy ya, bisa dipercaya, memiliki trust yang tinggi, akan menurunkan ekspektasi inflasi dan mendorong ekspektasi inflasi berdasar pada kondisi ekonomi masa depan, atau disebut juga ekspektasi forward looking. Nah, jadi dibalik nih ya, jadi BI lah yang akan menetapkan targeting inflation ya. Jadi di 2022, 2023, 2024 BI sudah mulai menetapkan angka targeting inflation ya. Jadi jangan sampai lewat, kalaupun lewat jangan terlalu banyak, juga jangan sampai terlalu rendah dari targetingnya. Inflasi yang baik adalah inflasi yang sesuai dengan target ya. Karena inflasi diperlukan juga ya untuk sebagai indikator dari tumbuhnya ekonomi ya. Kita dulu gaji 5 juta ya bisa hidup. Sekarang kita diangkat dari gaji 10 juta masih hidup. Harga-harga naik terus kan. Nah, sekarang kita punya anak 3, kita masih hidup juga dengan cukup dan layak. Artinya ekonomi tumbuh dan ekonomi keluarga kita pun tumbuh. Nah, itu sebagai indikator. Nah, inflasi juga bisa dibedakan berdasarkan sumbernya menjadi inflasi domestik ya, yaitu inflasi karena faktor-faktor di dalam negeri sebagai akibat adanya kebijakan anggaran misalnya, atau inflasi yang dapat juga berasal dari luar negeri, imported inflation ya, yang disebabkan biasanya karena kenaikan harga barang-barang di luar negeri. Nah, itu kira-kira ya materi kita. Nah, mungkin masih ada waktu ini karena kita baru 24 menit, sisanya Anda diminta membuat kelompok ya, ada ganjil genap saja karena mahasiswanya nggak banyak. Nah, untuk yang NIM genap, coba Anda diskusikan dan jelaskan apa dampak inflasi dari berbagai sudut pandang. Nah, dampaknya ya dari berbagai sisi ya, dan siapa yang paling paling rentan terhadap atau dampak dari inflasi ini.
Kemudian kelompok NIM ganjil ya. Coba diskusikan dan jelaskan instrumen pemerintah apa ya atau apa saja instrumen pemerintah dalam mengelola inflasi dengan tepat dan benar. Anda diskusikan ya, nanti Anda buat hasil resume-nya ya secara kelompok. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita bisa diskusikan. Ya, nanti akan saya pandu, akan saya dampingi ya untuk menambah pengayaan wawasan kita. Ya, baik guys, itu saja materi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, tak kurang suatu apapun. Kita tutup dengan doa. Yang muslim kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang non muslim silakan berdoa menurut keyakinannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.